Nah, kalau teman-teman tadi dengerin komunikasi mereka berdua, ya walaupun nggak full ya, apa yang dilakukan sama si freight forwarding tadi atau freight forwarder agentnya tadi. Apa aja sih kira-kira yang kalian tangkap, dia nerangin apa aja? Banyak tadi Bu. Ada suhu, ada incoterm. Nah itu disebut atau gas? Apa tadi gas? Dia nyebutin apa? Incoterm. Ya. Bagas tahu nggak incoterm? Tahu Bu. Nggak tahu? Belum ya? Udah tahu? Cara pembayaran Bu. Udah ya? Udah dapat multimoda berarti ya? Incoterm kalian belajar di mana? IQ Bu. Oh si IQ, oke. Di si IQ sudah belajar Incoterm, gak bagus. Lalu dia tadi ngejelasin apa lagi? Pengiriman via udara atau darat. Ya, Hulifan ya. Iya Bu. Nah, iya dia ngasih opsi. Kamu mau ngirim, dia nanya kan, kamu mau ngirim by apa? Mau dari udara atau dari laut? Ya kan? Ada lagi? Ya, sama ngasih tahu airport kedatangannya di mana. Terus dia ngasih tahu nggak kelemahan-kelemahannya? Iya Bu, ngasih tahu juga. Ya, dia menyarankan nggak ada moda tertentu yang harus sebaiknya digunakan. Tadinya si shippernya mau ngirim pakai apa? Selain Hulifan. Bagi-bagi sama teman yang lain. Ada yang bisa share tadi sebenarnya si NGO tadi, si shipper tadi, dia tadi mau ngirimnya pakai apa? Laut ya Bu. Terus Iya. akhirnya udara. Tapi lama. Kira milihnya udara. Iya. Siapa ini yang ngomong dari laut? Tadi yang pertama? Permata Bu. Permata. Nah, tadi dia jadi nggak ngirimnya pakai itu Permata, pakai laut? Enggak Bu. Soalnya tadi dijelasin ada apa ya? Saya lupa Bu. Iya, alasannya. Alasannya karena itu penisilin, obat. Oh, iya Bu. Karena dia yang si NGO ini kirim berupa penisilin. Ya. Penisilin tuh kalau nggak salah obat cair gitu deh, kayak bukan vaksin ya. Obat cair penisilin. Nah, kenapa? Apa sih concernnya si freight forwarding? Kenapa dia mau pakai udara aja? Ada yang bisa bantu saya menjelaskan? Biar mendingan jawab. Kenapa? Dangerous good, jadi bisa cepat basi kalau misalkan pakai laut, keburu masa berlaku obat itu habis, dan juga penanganannya ribet, bukan ribet maksudnya, lebih tepat ke udara Bu, ketimbang laut. Siapa ini yang berbicara? Hulifan Bu. Hulifan. Jadi kenapa Hulifan tadi dia mau lewat udara aja? Kenapa disarankan lewat udara? Karena barang yang dikirim itu berupa dangerous goods Bu. Barang yang butuh penanganan khusus dan juga cepat pengirimannya. Takutnya keburu masa berlakunya habis. Oke, karena itu obat. Selain itu ada nggak? Ada kata kuncinya tadi. Obat ini butuh apa sih? Dikategorikan sebagai barang apa sih? Spesial kargonya tadi dia nyebutnya ada kan? Perishable bukan sih Bu? Perishable. Good, Bagas. Good Dan point. butuh suhu kan tadi Bu? Nah, butuh suhu tertentu. Dia bilangnya frozen ya? good. Dia jemputnya frozen good. Kalau frozen itu butuh apa? Kontainer apa dia butuhnya? Yang ada pendinginnya. Ada pendingin Kulkas, tapi bukan kulkas kayak di rumah kita ya. Refrigerator container. Jadi dia butuh yang namanya refrigerator container karena yang mau dikirim ini adalah penisilin masuk kepada frozen good dan perishable goods. Jadi dia bukan DG sebenarnya. Dia adalah perishable. Ya. Bisa diterima teman-teman tadi? Bisa diikuti? Ada yang kesulitan nggak mengikuti dialognya? Banyak. Karena ada yang kesulitan? Agak susah tadi. Agak susah. Mau saya kirimkan ininya? Mentahannya? Boleh. Mau, pada mau. Kirain tadi kagak mau, makanya nggak saya masukin ke ini.
Tadi putus-putus, Bu. Oh, masa sih? Bisa Internet aja. saya, internet saya. Oh, alasan. Sebentar ya, saya kirim. Apa ya? Sebentar ya. Tuh kan anak gue. Ya, enggak. Dia ada 5 megabyte. Ntar saya kecilin. Berarti nanti ya, enggak sekarang ya. Nyambi aja dah. Filenya lebih dari 5 MB. Tahu nih apa LMS-nya dikurangin. Jadi kalau kalian sekarang itu maksimum ngirim satu file itu 1 MB. Jadi mesti reduce dulu, nanti saya reduce ya. Nah ini, jadi sebenarnya yang si tadi freight forwarding tadi sarankan, ngasih advice sama si NGO atau shippernya ini yang tadi. Ada tata cara pengepakan juga nggak tadi dia bilang? Ini harus dikemasnya gini, kata dia. Karena itu barangnya tuh penicillin, ada kriteria tertentu, atau perishable tadi ya, special cargo. Terus dia ngomong nggak, ini mau dikirimnya kemana? Asalnya dari mana, mau dikirimnya kemana. Nah ini gue rada-rada lupa nih, dari Nigeria ke Mumbai atau Mumbai Nigeria lah, kisarannya kayak gitu. Bener nggak ada 2 negara itu tadi disebut teman-teman? Dari India bukan sih, Bu? Nah, Ya, berarti dari India ke Nigeria ya? Iya. Saya rada-rada lupa. Nah dia ngasih tahu nggak, aturannya di India gimana, aturannya di Nigeria gimana? Berkenaan dengan si Incoterm tadi. Ya, terus dia ngomong kalau Nigeria angkutan terbaiknya gimana, Mumbai juga gimana. Jadi itu, jadi seorang freight forwarding atau agent dia harus mengetahui hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya kalau kalian mau kerja memang kudu ikro, kudu kepo, keponya kudu tinggi, tingkat dewa. Karena banyak informasi dan itu enggak. Misalnya kamu masuk gitu, ya itu sih ya belajar learning by doing ya. Ibarat kalau di sini sih ngomongnya pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi nggak ada salahnya jika itu dimulai dari sekarang. Karena memang udah ada di industri inilah. Walaupun nanti pilihan akhirnya mungkin ada yang pengen jadi pengusaha, YouTuber, blogger, beautician ya banyak ya, nggak apa-apa monggo. Tapi kalau misalnya memang mau terjun ya kudu banyak baca, kudu browsing banyak. Jadi peran dia pertama memang memberikan advice atau menjadi advisor, penasehat untuk kegiatan operasional pengiriman barang. Juga harus tahu dalam pengiriman barang, karena yang tadi ya, barang ini kan banyak ya jenisnya ya. Ada tekstil, ada obat aja ada banyak lagi sifatnya. Ada yang vaksin, ada yang cuma obat tok, obat ada yang cair, ada yang tablet, macam-macam dah loh. Nah dari berbagai barang dan sifat-sifatnya tadi, jenisnya dan segala macam, tentu ada pihak-pihaknya juga yang terkait dalam satu pengiriman barang yang satu dengan yang lainnya itu akan berbeda. Ini yang untuk special cargo, tapi nggak hanya special cargo, general cargo juga seperti itu. Harus dilihat dulu ini pemiliknya si barang ini siapa dan peruntukan barang ini apa ya? Kenapa barang alasan barang itu dikirim juga kita kudu tahu. Ya misalnya kalau alasannya untuk promosi dan lain sebagainya macam itu beda lagi prosesnya atau dokumennya beda lagi. Gitu ya teman-teman ya. Kita jadi harus tahu banyak karena memang pengen jadi penasehat. Kalau kagak tahu banyak gimana mau nasehatin? Gimana mau memberi advice kalau kita nggak tahu apa-apa? Gitu. Nah, yang kedua, peran yang kedua adalah melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumen. Yang dimaksud di sini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses kepabeanan.
PPJK Ibu. PPJK yang berkaitan dengan kepabeanan atau custom yang kalian kemarin sudah belajar di CIQ. Ya. Nah, ini yang senep. Kok gue bilang senep ya? Jadi si freight forwarding ini dia itu juga bertindak karena tadi dia bertindak sebagai shipper ataupun juga sebagai consignee. Jadi dia diharapkan menyelesaikan biaya-biaya yang timbul terlebih dahulu. Paham ya teman-teman ya? Nanti setelah biaya-biayanya udah pengirimannya sudah selesai kan ini kan servis ya. Kan kadang-kadang kita tidak mengetahui si freight forward biaya itu bukan timbul di awal. Kalau misalnya kalau kita ngirimnya parcel kecil, iya langsung ketahuan biayanya berapa. Karena tadi misalnya parcel kecil kok udah terus tipenya juga general cargo, parcel kecil, pajaknya juga nggak ada, minim, apalagi di general cargo kagak kena pajak dah tuh dia. Kalau nilai yang tadi dia pakai ekspres, terus berat barangnya di bawah 100 dan nilainya di bawah $100, beratnya nggak lebih dari 1000 kilo. Jadi pajaknya juga nggak ada kalau general cargo yang barang-barang kecil-kecil. Tapi kalau freight forwarding kan beda, dari ukurannya aja udah beda. That's why banyak akan ada biaya-biaya tidak terduga lah, atau biaya-biaya lain yang muncul. Nah, maka dari itu penagihannya biasanya terakhir. Setelah semua proses sudah dijalani, sudah dilakukan, barulah nanti ada tagihan ke customer. Ya. Jadi beda bisnisnya freight forwarding di kargo sama di airline passenger. Kalau di passenger cash flow-nya cepat. Karena orang belum berangkat, tiketnya dibeli, berarti kan uangnya sudah ada di kita, sudah ada di perusahaan. Benar nggak? Teman-teman. Halo? Betul, Benar, Bu. Bu. Benar, Bu. Nah, Iya. kalau freight forwarding, kalau kargo nggak gitu. Nanti dibayarnya belakangan. That's why cash flow-nya lambat. Kalau passenger cash flow-nya cepat, kalau kargo cash flow-nya lambat. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya sudah pernah jelasin nggak, kalau dari mana sih keuntungan freight forwarding kalau mengirimkan barang? Keuntungannya didapat dari mana? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Kalau ya margin, dibilangnya margin, kan dia itu kan broker ya. Vessel alat angkutnya dia juga nggak punya. Katakanlah misalnya dia itu mau kirim barang nih yang gampang aja, pakai tracking lah, lewat darat, tracking. Nyewa satu truk, katakanlah 1 juta per hari. Nah, itu dari perusahaan tracking yang pemilik truknya nih. Biaya sewa satu truk ini dipakai 1 hari full, itu 1 juta. Nah, nanti dia jualannya, dia harus menghasilkan margin, itu biaya pokoknya dia kan, modalnya dia itu 1 juta. Berarti dia harus menghasilkan 1.500.000 atau 1.200.000, lebih dari itu. Nah, untungnya dari mana? Selisih margin yang dia dapat dari si VO, vessel operator, sama yang dia tawarkan customer, itu marginnya dia. Paham ya teman-teman ya? Bisa dipahami nggak? Jadi dia dapatnya itu marginnya. Nah, yang untungnya jadi freight forwarding adalah ketika misalnya dia ngirimnya yang kayak consolidation shipment. Jadi peran freight forwarding selanjutnya adalah dia bertindak sebagai konsolidator. Tadi misalnya satu kontainer itu kapasitasnya 1 ton. Dia nyewa, yang gampang lagi deh nih, misalnya kapasitasnya 100 kilo, nggak 1 ton ya, 1 ton itu kan 1000 kilo, 100 kilo. Lalu sewa satu kontainer ini 1 juta. 100 bagi 1 juta piro? 10. 100 bagi 1 juta 10. Yang benar, nolnya banyak perasaan.
Ini pada tidur. 100 juga, Bu. 0,0001. 1 juta. 1 juta kan nolnya ada 6 dibagi 100. 10.000, Bu. Ah, 10.000. Nggak pada tidur kan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Enggak, Bu, tapi ngeblank, Bu. Jangan ngeblank dong, lu ngantuk makan permen tadi kata gue. Nah, 10.000. Jadi isi satu kontainer kapasitasnya 100 kilo, itu kalau mau dijadiin per kilo dia 10.000. Nah, orang freight forwarding jualnya nggak 10.000. Misalnya ini rutenya Jakarta Samarinda. Jualnya dia satu kilo dia pasti jualnya tuh 15.000 atau 20.000 per kilo. Paham nggak teman-teman? Paham. Nah, kalau andai kata dia jualnya 13.000 aja. Berarti 3.000 kan dapat marginnya 3.000 ya nggak? Modalnya 10.000, dia jualnya 13.000, margin dia 3.000. Lu kali deh tuh 3.000 dikali 100. Inilah keuntungan dia per kontainer. Keuntungan dia per kontainer itu cuma 300.000. Paham ya teman-teman ya? Gitu. Paham, Bu. Tapi sebenarnya mah satu kontainer mah isinya kapasitasnya nggak 100 kilo. Biasanya berapa ton gitu saya lupa. Gitu loh teman-teman. Jadi itulah keuntungannya freight forwarding. Nah, kalian bayangin kalau misalnya dia ngirimnya pakai laut. Misalnya dia pakai kontainer 20 feet. 20 feet itu kapasitasnya 24 ton. 24 ton itu 24.000. 24.000 kilo. Balik lagi, satu kontainer, kalau misalnya dia satu kontainer itu tarifnya adalah 10 juta, ayo sama-sama ngitung biar nggak ngantuk, dibagi 24.000, berarti per kilonya berapa? Nah, 406.000 enggak, 416 perak. Bener nggak? Betul, Bu. Ya, Iya. bener ya. Tuh, taruhlah itu Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya dia nyewa satu kontainer, itu satu kontainer satu rute adalah 10 kontainer itu ya 10 juta satu rute. Tapi kalau dia dibagi per kilonya itu dia jualnya dia modalnya itu 1 kilo itu cuma 417 perak atau 417 rupiah. Dia jualnya 417, nggak pernah dengar nggak ada per kilo 417 kilo pengiriman? Enggak. Dia jualnya itu 5.000, 7.000. Nah, lo kali aja dah tuh. Misalnya katakanlah 5.000 dia modalnya, dia jualnya 6.000. Berarti kan selisih keuntungannya dia itu per kilo adalah 5.500. 5.500 dikali 24.000 itu berapa? Berapa, teman-teman? 22 juta. Berapa? 132 juta, Bu. 132 juta. That's why makanya orang banyak pengen buka freight forwarding. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisnisnya? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisnisnya menguntungkan nggak? Iya, kan. Menguntungkan, Bu. Menguntungkan. Jadi itu yang dilakukan perusahaan freight forwarding. Gitu loh. Paham ya teman-teman ya? Saya kemarin ngirim barang, bukan ngirim.
pakai Santa Fe. Santa Fe itu adalah movers atau freight forwarding yang khusus menangani barang-barang pindahan rumah tangga. Itu Jakarta Surabaya, saya kemarin tuh kena berapa ya? 12 24 CBM. Dia kan hitungannya cubic metric ya. Saya itu kena biayanya itu 36 juta. Untuk ngangkut, saya nggak bawa perabotan, saya cuma bawa pakaian, TV, peralatan elektronik, pakaian, mainan anak-anak. Pokoknya yang enggak banget sih sebenarnya yang gue bawa dari Jakarta. Akuarium yang kayak gitulah. Itu kena sekitar 24 CBM, bayarnya sekitar 36 juta. Gitu loh. Sedangkan modalnya dia saya yakin nggak segitu. Untuk nyawa satu, dia ngirimnya saya waktu itu kayaknya dia lewat darat sih truk dia. Ngirimnya, jadi dia ada 2 truk, jadi 2 kali pengangkutan. Yang pertama sekitar 12 CBM, yang kedua lagi truk yang kedua sekitar 12 CBM lagi. Jakarta Surabaya. Jadi dari situ adik teman-teman, keuntungannya freight forwarding. That's why banyak orang yang pengen punya bisnis di sini karena memang menjanjikan dan menguntungkan, untungnya ada. Ya, jadi kalau misalnya mereka ngirimnya pakai LCL itu sama kayak tadi yang penumpang tadi, cash flow-nya lebih cepat dibanding yang FCL. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini adalah konsep dia sebagai konsolidator. Jadi dia pengumpul nih dari shipper 1, shipper 2 dan seterusnya dikumpulin nih di freight forwarding, dikirim, nanti freight forwarding kedua itu juga bersifatnya sebagai unconsolidator, dia nyebar ke buyer X, Y, Z, dan seterusnya. Gitu. Nah, dengan kata lain, dengan peran-perannya yang tadi ya, perannya sebagai penasehat, perannya sebagai pengirim, perannya sebagai bertindak sebagai pengurusan dokumen dan administrasi, berperan sebagai konsolidator, maka si freight forwarding ini bisa dibilangnya bertindak sebagai koordinator dalam suatu proses dalam pengiriman barang. Jadi dia bertindak sebagai koordinator atau sebagai koordinator pengiriman barang. Nah, ini pihak-pihak yang berkaitan dengan freight forwarding dalam hal pengiriman barang. Ya udah pasti adalah penjual dan pembeli atau eksportir dan importir. Yang kedua adalah stevedore, ini adalah perusahaan bongkar muat. Jadi kalau misalnya di laut namanya PBM, perusahaan bongkar muat. Kalau di udara tadi siapa yang melakukan bongkar muat? Saya bilang ground handling. Ground handling, perusahaan ground handling yang melakukan bongkar muat kalau di udara. Lalu ada cargo surveyor, pemeriksa barang di pelabuhan atau tempat lain diperlukan. Ada yang saya sih kayaknya udah pernah infoin, apa sih tugas super surveyor ini, kenapa dibutuhin? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jadi dia ini sebagai penjamin, apalagi misalnya si eksportir dan importir ini baru pertama kali melakukan bisnis atau kerjasama. Terus dia nggak pernah ke negara tersebut. Misalnya saya punya UMKM, saya mau jualan tekstil saya, sepatu saya lah kapan ke Jepang. Saya ke Jepangnya aja belum pernah, gitu. Tapi hasil usaha saya atau produk saya sudah ke Jepang duluan. Lah gue kan belum pernah ke Jepang. Misalnya gitu. Terus ya saya menugaskanlah, saya menyewalah si cargo supplier ini lewat freight forwarding tentu saja. Jadi si freight forwarding atau freight forwarder agentnya itu akan memberikan masukan kepada saya untuk saya menggunakan cargo surveyor ini. Untuk mengecek apakah pembeli yang ada di Jepang itu memang benar-benar ada orangnya, benar-benar ada perusahaannya,
Lalu dia nanti di pelabuhan bongkar muatnya gimana, proses bongkar muatnya gimana, dan biaya-biaya yang timbul akibat operasional tersebut siapa yang menanggung misalnya. Terus dokumen apa aja yang diperlukan? Perlu nggak saya menyiapkan dokumen tertentu untuk pengurusan custom di Jepang? Itulah tugasnya cargo surveyor. Terus yang keempat di sini adalah carrier. Kalau di udara airline, kalau di laut namanya shipping line. Kalau di darat siapa namanya? Ada yang tahu teman-teman kalau di darat siapa? Ada yang tadi saya sudah sebut berapa kali, ada yang ingat? Diem? Udah berapa kali tuh tadi gue sebut? Siapa Tracking, kalau tracking. Siapa ini namanya? safety, Bu. Sevi. Sevi A apa B sih? Oh, B. Sevi Yania. Halo, Sevi. Iya, Bu. Benar ya? Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan teman-teman? Nah, pihak yang kelima adalah asuransi atau bank. Ini sudah tentu lah ya dalam hal pembayaran. Tapi tidak hanya pembayaran, tapi dia juga bertindak sebagai penjamin atau guarantor. Misalkan saya bekerja sama atau melakukan bisnis ini nilainya nggak sedikit. Nilainya misalnya ratusan juta atau miliaran. Ya udah dong, saya butuh yang namanya si bank ini sebagai guarantor. Karena nilainya tidak sedikit. Nilai uangnya tidak sedikit atau nilai bisnisnya tidak sedikit. Terus badan instansi pemerintah yang terkait seperti yang tadi untuk proses perizinan dan lain-lain, custom, perdagangan, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman apa nih slide-nya? Tadi ya sama ya, statusnya si freight forwarding ini adalah sebagai konsultan, pemilik kuasa, atau tangan kanannya shipper atau consignee, dia juga bertindak sebagai koordinator. Ini scope bisnisnya. Scope bisnis dari FF adalah sebagai distribution atau pengirim barang, handling dokumen. Nah, dari scope bisnis ini nih teman-teman bisa baca, yang nggak usah saya bacain ya. Ini bisa dia semua melakukan ini atau parsial. Oh, saya cuma pakai kamu servisnya servis yang distribution, yang pengiriman sama prepare handling dokumen aja deh. Selebihnya saya urus sendiri. Packing and repacking itu saya yang ngurus sendiri. Storage-nya saya yang urus sendiri. Boleh. Paham ya teman-teman ya? Atau kamu ngurusnya cuma pengiriman aja, custom-nya saya urus sendiri karena saya udah punya izinnya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi itu parsial, nggak semua service yang ditawarkan atau yang setelah dia advice sama kita, misalnya cargo surveyor, kita nggak mau pakai, boleh. Kalau mau pakai monggo, nggak mau pakai juga boleh. Jadi ini adalah scope bisnisnya, kita bisa milih sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ibu mau nanya, Bu. Iya, silahkan.